What's up guys, kembali bersama saya Keke Ardiasa. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tweet-tweet bijak atau kata-kata bijak seperti itu ya. Karena seringkali ketika kita dilema, ketika kita sedang ada masalah ataupun drop dalam hidup, kita memerlukan kata-kata mutiara untuk membangkitkan semua semangat kita. kayak nunjukin otot gitu loh ya, padahal semangat gini aja. Gitu lah. Yes. Tetapi dalam reaksi kata-kata bijak ini, nggak selamanya saya akan mungkin setuju atau mungkin nggak setuju, atau mungkin ya sepakat, atau mungkin ya merasa aneh, atau mungkin ya yang lainnya. Pokoknya mari kita baca, dan semoga juga tweet-tweet bijak ini juga membantu kita dan memotivasi kita ya. Dan semoga juga bisa menghibur kalian ya, kan, membuat kalian semangat. Apa semangat? Aduh, semangat apa tuh? Nah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa kata-kata bijak ya, yang menurut saya ya ada yang bijak, ada yang nggak bijak, ada yang bijak bajak gitu. Ya intinya bagus sih untuk kita bahas gitu ya. Nah, langsung aja ya, kata bijak yang mungkin bisa kita ambil nilainya atau bisa kita bahas hari ini, yaitu nih ya teman-teman ya, ada kata bijaknya nih. Saya menangis karena saya tidak punya sepatu. Lalu saya bertemu dengan seorang pria yang tidak punya kaki. Wow. Kadang kita itu harus bersyukur terhadap sesuatu yang kita miliki. Setidaknya walaupun kita tidak bisa membeli barang, setidaknya kita masih sehat dan diberkahi dengan fisik yang masih utuh ya. Ini untuk kita yang mungkin saja ya kurang bersyukur terhadap tidak bisa beli ini, beli itu, ya termasuk saya juga. Ya, tweet ini mengajarkan kita untuk bersyukur bahwa kita tuh masih bisa menjadi orang yang ya sehat, seperti itulah ya. Jadi bagi kalian yang suka masih ngamuk, nggak dibeliin ini sama orang tuanya, nggak mampu beli itu, lalu mencuri atau gimana ya, semoga dengan begini bisa lebih terbuka ya, bahwa kita harus lebih bersyukur dengan diri kita sendiri. Kata-kata bijak ini menurut saya sih oke lah ya, bagus sih. Nice, lanjut. Pemenang terbaik datang setelah pendakian tersulit. Pemandangan terbaik datang setelah pendakian tersulit. Masalahnya, saya nggak pernah mendaki. Nggak pernah saya mendaki ya. Ya memang sih ya benar ya teman-teman, ketika mendaki, tetapi kenapa sih harus mendaki ini? Jadi ini memang ada benernya sih ya menurut saya, karena dulu saya juga pernah mendaki dan itu rasanya capek, kadang mual, dingin sampai gitu ya, sampai saya apa sih namanya itu, kalau apa sih, hipotermi ya. Saya sempat merasakan hipotermi juga di gunung itu loh, saking dinginnya ya teman-teman ya. Ini sebenarnya cuma istilah sih ya kalau sebuah kata-kata itu, tapi kalau saya diumpamakan dengan kehidupan nyata, ini juga saya pernah mengalaminya gitu. Jadi ngerasain seperti saya bilang itu, mual, pernah kedinginan, hipotermi gitu loh. Rasanya nggak pengen lagi menuju ke puncak gitu. Tapi saya tetap mencoba melawan karena saya pengen melihat banget puncaknya, pengen melihat apa namanya, laut di atas langit itu loh ya. Ya jadi kayak banyak awannya gitu. Jadi banyak awan di puncak gunungnya itu. Sungguh teman-teman, itu pemandangannya indah, bener indah. Kalau nggak salah itu dulu saya itu Gunung Sumbing ya, saya sampai puncak Gunung Sumbing ya. Sumbing nggak sih? Iya kayaknya. Kalau diartikan dalam hidup, memang kadang kita tuh merasa sulit-sulit, tapi kalau kita terus berjuang, rasa sakitnya terus kita lawan, ya mungkin kita akan menemukan pemandangan yang indah. Oke, saya rasa kata bijak ini memang bijak. Jangan sampai mengucap kata menyerah jika masih ingin hidupmu terus berlanjut. Wah. Kalau kita berusaha terhadap sesuatu memang jangan menyerah. Tapi kalau kadang suatu keadaan ini sepertinya kita kadang harus menyerah deh. Contohnya kalau naik wahana 360 derajat ya gitu, kayaknya saya lebih baik nyerah lah. Karena kadang bermain itu kadang sungguh menyeramkan bagi saya ya. Ya suatu keadaan yang nyata seperti itulah. Misalnya kalian nggak suka pedas gitu ya, kalau memang nggak suka ya jangan dimakan lah. Itu lebih baik nyerah aja lah, daripada malah hidup kalian nggak berlanjut dah. Tapi kalau kalian berusahakan sesuatu, pengen mencapai mimpi kalian, benar itu, jangan menyerah ya. Terus saja mencoba kalau memang ingin mencapainya, begitu. Mungkin itu sih yang saya dapat ambil dari kata bijak ini. Ya boleh lah. Mari kita lanjut ke kata bijak berikutnya. Lupakan apa yang tertinggal, pikirkan ke depan dan nikmati saat ini. Wah, belum tentu, nggak bisa nih. Kalau dompet yang tertinggal, kita kepikiran, cuy. Pasti kepikiran, bro. Gimana nggak kepikiran? Sekarang mau jalan, pengen beli itu, nggak ada duit. Minjem di temen, kadang yo sungkan, udah tahu jalan-jalan kok malah minjem. Iya, jadi hati-hati juga nih. Kayak yang tertinggal dulu apa nih? Kalau tertinggalan kenangannya pahit, ya udahlah, kita tinggalkan saja ya kan. Mari kita buat kenangan yang baru. Tapi kalau dompet,
Kalau HP itu kadang kita bingung ya, kita kadang kepikiran ini, aduh HP ku ketinggalan, aduh dompet kita ketinggalan nih. Resah cuy, resah. Lanjut kata bijak berikutnya nih. Jika kamu menjalani hidup dengan pilihan orang lain, maka hidupmu tidak akan lagi menjadi milikmu. Ada benarnya juga memang kalau kita mematokkan hidup kepada orang lain, hidup kita itu bukan menjadi hidup kita ya, karena kita tergantung kepada orang lain. Tetapi kalau ini dibaca sama bocil, ya harus tergantung sama orang tua mereka itu, harus. Karena bocil itu kan masih istilahnya ya, masih labil ya, belum bisa memutuskan untuk diri sendiri. Ya mungkin duit ini cocok sasarannya untuk orang yang dewasa yang sudah bisa mengambil keputusan. Seperti itu. Kalau kalian masih sekolah dan masih ditanggung oleh orang tua kalian harus masih tergantung lah sama orang lain, yaitu orang tua kalian. Walaupun dalam hidup kita mempunyai orang-orang yang mungkin mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, tetapi tetap saja keputusan terbaik itu adalah ada pada diri kalian sendiri. Itu sih menurut saya. Adapun orang lain yang kalian gunakan untuk pertimbangan itu cuma untuk mentor lah dalam hidup kalian. Sisanya ya diri kalian sendiri yang harus memutuskan. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kalian sendiri yang harus bertanggung jawab, bukan orang lain. Jadi bagi kalian ya teman-teman yang sudah dewasa, yang sudah menanggung hidup diri kalian sendiri, menurut saya memang benar kalian itu kalau mengambil keputusan, itu harus dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Atau berpatokan kepada orang lain. Lanjut, kata bijak berikutnya. Sehati bukan karena memberi, tapi sehati karena saling memahami. Serem. Ada benarnya juga sih, kadang kita merasa ataupun ini entah hubungan kalian dengan orang, menjalin hubungan dengan pacar misalnya atau pertemanan gitu loh ya. Kadang kita itu merasa nyaman karena sering diberi gitu, misalnya teman sering traktir, kalau minjam duit dikasih gitu, merasa cocok gitu ya. Sebenarnya salah sih ya menurut saya. Ataupun dalam hubungan seperti pacar selalu beri ini, minta HP dibeliin, minta ini dibeliin, minta itu dibeliin, minta make up dibeliin. Terus cowok jawab, ya make up kebutuhan, emang mau cantik ya bla bla bla. Gak gitu ya maksud saya, artinya juga imbangi dengan saling memberi gitu loh ya. Jangan hanya pengen diberi aja. Jadi kalau sehati itu bukan balas membalas, memberi ini, memberi itu, tapi lebih ke saling melengkapi bagi saya. Bukan saling memberi membalas sebuah barang ya gitu ya, tapi bisa lebih ke support antar hubungan kalian, entah hubungan pertemanan atau hubungan percintaan seperti itu ya. Jika teman membutuh bantuan, kita bisa membantunya, dan begitu pula sebaliknya, dan begitu pula dalam pasangan kita butuh apa, kita membantu ya. Terus klien jawab butuh duit ya, berat juga. Ya saya setuju sih ya, dalam menjalani sesuatu, misalnya hubungan itu saling memahami itu lebih penting ya. Memahami dia butuh apa, bukan memberi apa ya gitu ya. Kita di mana posisinya, misalnya dia sedih, bagaimana kita ngiburnya. Misalnya dia butuh support dikala dia jatuh, kita memberikan dukungannya, seperti itu ya. Kadang kalau kita punya masalah, hanya nggak bisa selesai hanya dengan diberi gitu misalnya. Sekarang kita punya masalah A misalnya gitu, diberi apa, mobil gitu ya, kadang nggak selalunya menyelesaikannya gitu ya. Jadi dalam menjalani hubungan, menurut saya nih ya, yang utama memang saling memahami. Begitu. Ya. Lanjut. Jadilah versi kelas 1 dari dirimu, bukan versi kelas 2 dari orang lain. Jadilah versi kelas 1 dari dirimu, bukan versi kelas 2 dari orang lain. Dan jadilah editor berkelas. Kalau tweet ini saya baca, saya kurang paham ya. Jadi versi kelas 1 dari dirimu, berarti kita menjadi orang yang kita anggap diri kita sendiri ini wah gitu, bukan versi kelas 2 dari orang lain. Kata-kata ini terlalu bijaknya sampai saya ini sampai saya loading ya. Ya mungkin ini maksudnya adalah jadilah dirimu sendiri dengan caramu sendiri, begitu paling ya. Next, jika kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey. Kakak Oprah, nice sekali. Ini sungguh nice sekali. Benar ya, dalam hidup ini kita itu kalau melihat apa yang kurang dalam diri kita itu tidak akan pernah puas. Ada aja yang kurang. Jadi yang paling benar itu adalah merasa cukup sih ya. Cukup punya ini, cukup punya itu. Kalau kita bisa menemukan rasa itu. Karena gini ya, di atas langit itu terus ada langit, seperti itu ya.
Misalnya kita punya pacar cantik udah nih ya. Lihat lagi kita cewek cantik, pengen lagi dapat dia. Nah, dapat lagi yang cantik. Udah dapat, ada lagi yang cantik. Terus begitu aja. Kita tidak akan ada habisnya kalau mengejar ketidakpuasan kita gitu ya. Sama juga dengan harta juga ya. Mungkin kalau udah punya sepeda, pengen punya motor, pengen punya mobil, udah punya mobil, punya pesawat gitu terus aja sampai kita itu ya nggak pernah mensyukuri hidup ini, nggak pernah melihat bahwa kita itu sudah cukup. Gitu sih. Mungkin. Gak beneran ya. Jadi saya setuju sih sama tweet ini. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang sudah kita miliki, mungkin aja itu sudah banyak ya. Ya, itu untuk kita menumbuhkan rasa bersyukur sehingga kita mengurangi rasa-rasa kekurang puasan kita itu yang membuat kita ya membebani hidup kita. Mungkin begitu. Nice caption Oprah. Oke, mari kita lanjut. Hidup itu seperti kamera, fokus saja pada apa yang penting, tangkap saat-saat indah, kembangkan dari hal negatif, dan jika hal-hal tidak berhasil, ambil foto lain. Hei, gak semua orang bisa main kamera. Gimana kita bisa meresapi kata-kata ini jika orang tidak bisa bermain kamera? Tidak semuanya bisa mengambil gambar. Tapi intinya dalam caption ini adalah, jika memang sesuatu tidak bagus, sudah kita tinggalkan dan cari yang lain. Begitu mungkin. Ya, begitu ya. Ya, anggaplah begitu. Mari kita lanjut. Di dunia ini tidak ada yang bisa dikatakan pasti kecuali kematian dan pajak. Wow, Benjamin Franklin. Pak Benjamin ini, iya ada benernya juga sih. Udahlah, terserah kata Pak Benjamin aja. Jangan biarkan apa yang tidak kamu lakukan mengganggu apa yang dapat kamu lakukan. Ya, ini juga ada benernya ya. Kadang kita itu terlalu membebani hal yang membuat kita tidak bisa beraktivitas, membuat kita tidak mengambil kerjaan yang bisa kita lakukan saat itu. Saya pun kadang pernah merasakan seperti itu ya, tapi kadang saya mikirnya, udahlah daripada mikirin itu, nanti kerjaanku nggak selesai, gitu sih. Kalian pula pun kalau misalnya mempunyai karakter atau tipikal seperti itu, alangkah baiknya mempunyai doping ini ya, seperti yang dikatakan ini. Jangan biarkan apa yang tidak dapat kamu lakukan mengganggu apa yang dapat kamu lakukan, begitu ya. Sehingga membuat kita menjadi tidak menyelesaikan masalah gitu lah. Lebih baik ketika kita punya masalah, kita kerjain masalah-masalah yang bisa kita kerjakan pada saat itu. Begitu. Menurut saya ini kata-kata yang cukup bagus sih. Saya tidak pernah gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Hah? 10.000 cara yang tidak akan berhasil? Emang sedih. Banyaknya. Siapa ini yang ngasih saran nih? Thomas Edison. Aduh. Ya ini mungkin pembuat lampu nggak sih? Thomas Edison ini. Jadi ada 10.000 cara yang tidak akan berhasil, berarti jangan mengecap diri kita gagal gitu mungkin maksudnya ya. Tapi bilang aja 10.000 cara yang tidak akan berhasil, karena nantinya kita akan menemukan satu cara yang akan berhasil. Begitu paling. Ya ada benernya juga sih menurut saya, jangan mengecap diri kalian itu sebatas itu gitu lah. Sehingga kita tidak ingin melewati batas. Wih, melewati batas, udah kayak iklan kayak ini. Markinjut. Kekalahan itu tidak pahit kecuali kamu menelannya. Salah. Yang pahit itu kalau kita menelan obat. Ya. Ya ada benernya juga mungkin bagi kalian yang senang lomba atau berkompetisi. Kalian yang suka lomba, berkompetisi ataupun apapun itu, kalau kalian menelan kekalahan ataupun nggak hanya kompetisi deh, apapun target dalam hidup kalian itu masih tidak kalian capai, ya anggap itu sebuah pembelajaran untuk maju dan berkembang lagi. Mungkin begitu maksudnya. Ya anggap begitu. Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Saya nih ya takut sama tikus. Jadi yang paling saya takuti adalah tikus itu. Ya apa sih ini? Saking dalamnya saya tenggelam mengartikan ini ya. Jadi mungkin ini maksudnya adalah ketika kita menakuti sesuatu ya karena kita kepikiran, yang sebenarnya pikiran kita lah yang membuat itu takut. Sebenarnya ya misalnya saya tadi takut tikus, ya udah abaikan saja selama tikus itu nggak mendekati kita. Mungkin begitu ya. Ya jadi jangan terlalu berlebihan dalam memikirkannya. Begitu. Ya mungkin bagi kalian yang juga mempunyai tipikal seperti itu, terlalu memikirkan suatu hal yang membuat kalian sampai tidak bisa beraktivitas ataupun yang lain-lainnya, mungkin harus dikurangi ya. Ambil sisi positifnya aja. Kayak saya tadi tuh tikus,
Saya takut tikus, tapi selama tikus itu nggak mendekati saya dan dia jauh lah, ngapain saya takut? Ya biarin aja, dia cuma lewat kan. Ya seperti itu ya. Nah, saya rasa itu aja ya kata-kata bijak yang ingin saya bahas untuk hari ini. Jika teman-teman mempunyai kata bijak yang mungkin ingin saya bahas juga, nanti bisa dikirim ya. Terserah kalian mau di komen di YouTube ataupun dikirim di DM Instagram ya. Nanti kalau memang banyak, mungkin saya akan buat konten seperti ini lagi. Dan kedepannya mungkin saya akan pengen sekali membahas kata-kata yang lainnya, entah itu kata-kata bijak untuk motivasi hidup kalian, ataupun kata-kata bijak untuk motivasi dalam percintaan. Yang banyak sih ya. Saya senang kadang membaca hal-hal itu, bukan sebagai melankolis atau menjadi anak senja ya. Kadang unik aja. Kadang ada yang sesuai, kadang yang enggak, bagi saya. Ada yang mikir, kok sampai segitu, kok begitu gitu lah ya, kayak kan cukup unik lah bagi saya. Nah, mau tahu video apa lagi saja yang akan saya bahas untuk berikutnya, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe. Nah, jika kalian ingin tahu video yang ingin saya buat lagi, silahkan tekan tombol subscribe ya teman-temanku sekalian yang ku cintai dan ku banggakan selalu. Agar nanti ketika saya buat video ada notif di kalian. Iya, pastinya. Nah, baik, saya rasa demikian untuk hari ini. Saya mohon maaf jika ada kurang ataupun lebihnya. Akhir kata saya ucapkan selamat tinggal, sampai jumpa, salam senyum favorit. Sayonara.